Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia Bincang Dai yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang ketiga. Mungkin sebelum kita menutup, masih ada di antara ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni dari Majelis Taklim Jami Awaludin. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kenapa ketika Ramadan berakhir manusia banyak yang tidak lebih baik? Demikianlah pertanyaan saya Ustadz. Baik, terima kasih Bunda. Jadi kenapa kita cenderung ketika di akhir bulan suci Ramadan atau ketika Ramadan itu pergi, kita artinya kembali ke habitat awal. Kembali ke habitat awal itu maksudnya tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Ketika masuk bulan Ramadan, kita semangat dalam menjalankan ibadah. Ketika di luar dari bulan Ramadan, kita kembali ke habitat awal. Artinya apa? Kualitas iman kita segitu-gitu saja, begitu-begitu saja, tanpa ada tambahan-tambahan nilai-nilai ibadah yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan. Ini cenderung terjadi karena ketika kita menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, terkadang kita menjalankan ibadah dengan keterpaksaan. Dengan keterpaksaan, bukan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa di dalam bulan suci Ramadan, yang dikatakan oleh para ulama, bulan Ramadan itu adalah bulan pembelajaran. Jadi di dalam bulan suci Ramadan itulah kita belajar untuk mendisiplinkan diri untuk melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi kita dilatih, yang mungkin di luar dari bulan suci Ramadan, kita dilatih untuk menahan lapar di dalam bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan mungkin kita terbiasa melakukan dosa dan kemaksiatan. Di dalam bulan suci Ramadan semua itu ditekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak melakukan hal-hal dosa dan kemaksiatan di dalam bulan suci Ramadan. Namun terkadang karena tadi faktor kebiasaan yang kita lakukan, karena bukan main itu Bu, 11 bulan lamanya kita ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan, dan 11 bulan itulah kesempatan syaitan untuk membiasakan diri kita melakukan dosa dan kemaksiatan. 11 bulan lamanya kita didampingi oleh setan. Makanya terkadang kita terbiasa melakukan dosa dan kemaksiatan, sementara hanya 1 bulan saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk kita memperbaiki diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 bulan lamanya kita digoda, digembleng, dirayu, dibujuk oleh setan untuk terbiasa menceritakan kejelekan, keburukan teman, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Karena terbiasa 11 bulan, sehingga masuk bulan Ramadan berat bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan di luar dari bulan suci Ramadan kadang cenderung terbawa masuk di dalam bulan suci Ramadan. Makanya ketika kita tidak serius dalam menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, kebiasaan-kebiasaan itu akan terus mengikut sampai pada akhir Ramadan, bahkan selepas Ramadan kebiasaan itu pun akan terus berjalan. Jadi hilangkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan di luar dari bulan suci Ramadan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai para setan dan iblis itu mengatakan bahwa akhirnya saya berhasil mempengaruhi
dan menggoda manusia selama 11 bulan. Karena di bulan Ramadan inilah para setan dan iblis itu menjadikan studi banding. Jadi menganggap, melihat semua, oh ini umat-umat yang sudah berhasil saya goda. Buktinya apa? Ketika masuk bulan suci Ramadan, dia tidak bisa taat beribadah kepada Allah. Dosa-dosa yang terbiasa ia lakukan di luar dari Ramadan masih dilakukan juga di dalam bulan suci Ramadan. Artinya ada keberhasilan dari setan dan jin-jin atau pengaruh-pengaruh yang mereka berikan kepada kita sehingga kita cenderung melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena kebiasaan-kebiasaan yang mereka berikan kepada kita, godaan-godaan yang diberikan kepada kita sehingga kita tidak bisa lepas. Makanya kita cenderung harus selalu kebiasakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan selalu hilang, sehingga secara bertahap dan perlahan kita meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar dari bulan suci Ramadan. Saya kira itu Bunda. Baik, sebagai kesimpulan program Bincang Dai kita di pagi hari ini, bahwa sesungguhnya Allah itu selalu dekat dengan kita. Sesungguhnya Allah itu selalu ada bersama kita. Maka jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita ragu, tetap fokus dalam melakukan ibadah, terkhusus di dalam bulan suci Ramadan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka selebar-lebarnya pintu maaf dan pintu keberkahan bagi kita, umat muslim yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu dengan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di masa lalu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan dan akan mengampuni setiap dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan di masa lalu. Saya kira itu saja, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadza min fadli Rabbi. Ismi Abdurrahman Al-Fakir At-Ta'if ilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nur